Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, teman-teman para guru BK, konselor sekolah atau mahasiswa di bidang konseling. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas eh, bagian awal dari proses konseling, yaitu membangun hubungan baik. Ya, konseling merupakan proses interaksi interpersonal yang sangat membutuhkan hubungan baik antara konselor dan klien. Hubungan baik itu diperlukan sebagai syarat agar konselor mau bicara. Ya, tanpa hubungan baik, konselor akan sulit bicara, sulit memproyek konselor. Ya baik, teman-teman sekalian, kita coba lihat dulu salah satu video rekaman dari penampilan mahasiswa saya dalam mata kuliah mikrokonseling. Ya, teman-teman sekalian, kita coba amati apa yang dilakukan konselor dalam menerima konselinya. Apakah ini termasuk cara rapor yang baik, atendi yang baik atau bukan. Ya, seperti itu sepenggalan ya tentang apa perilaku pemeran konselor dalam menerima konseling. Apa yang kita lihat dari penampilan itu adalah seorang konselor yang menunjukkan penerimaan terhadap konseling dengan berbagai perilaku-perilaku yang tidak efektif. Ya. Jadi video ini baik untuk kita pelajari bagaimana sih perilaku yang seharusnya kita hindari dalam menerima konseling. Ya, walaupun mungkin itu kita maksudkan baik, tapi perilaku-perilaku itu dapat terbaca dan dirasakan oleh konselor sebagai ketidaksiapan oleh konselor, ketidakseriusan konselor dalam menerima dirinya. Dan kalau itu yang terjadi pada konselor, maka itu menjadi bisa menjadi penyebab proses konseling bisa menjadi macet. Ya, karena konseling bisa saja menjadi juga tidak serius dan tidak akan berpanjang lebar bicara tentang masalah. Baik, seperti apa seharusnya kita melakukan penerimaan konseling yang baik dan membangun hubungan yang baik dengan konseling. Ya, mari kita coba lihat ya. Teman-teman sekalian, bagaimana sebaiknya kita membangun hubungan baik dengan konseling, khususnya di awal-awal pertemuan. Nah, inilah yang penting kita bahas, ya. Karena dalam proses konseling kita melihat ya ada 4 tahap utama yang akan terjadi ini menurut Kharkov ya. Dan dari 4 tahap utama inilah kita berharapkan terjadi 4 fase perilaku yang ditunjukkan oleh konseling. Yang pertama attending, yang menerima konseling. Ya. Penerima yang baik akan membantu konseling untuk involve, ya, terlibat pada proses konseling. Ya. Jadi bukan hanya ada hadir sebagai visi, tapi juga secara mental terlibat. Nah,
Ini dasar untuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap responding untuk mengeksplorasi situasi problem yang dihadapi konsli, lalu melakukan personalization untuk membantu konsli melihat titik-titik kelemahan pada dirinya yang menjadi penyebab timbulnya masalah, dan kemudian tahap initiating yaitu memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi problem yang dihadapi konsli. Nah, di tahap pertama ini yang sangat terkait dengan membangun hubungan baik. Ya, uh, di attending itu yang pertama berkaitan dengan conditioning, ya, tata ruang. Ya, jadi kita harus menata ruangan konseling itu sebagai suatu tempat yang nyaman, di mana konseling kalau masuk akan involve secara mental bahwa saya ada di sini dan saya berada di tempat yang aman dan nyaman. Ya, pengaturan kursi menjadi salah satu titik yang bisa berpengaruh terhadap proses konseling. Ya, jadi biasanya ada beberapa model, ya, ada yang berhadapan jadi konselor belakang meja, dan konseli ada juga searah, ya, jadi konselor konseli ada dalam arah yang sama. Ini terlalu akrab biasanya, ya, kalau teman itu biasanya ada, tapi pada umumnya aturan kursi yang disarankan itu adalah menyamping, ya. Jadi seperti, ya, kalau tadi kan berhadapan, yang menyamping itu adalah konseli ada di samping kiri kita dan menghadap, ya, sehingga konseli kalau bicara tidak langsung bertatapan mata dengan konselor, ya, dia memiliki ruang untuk melihat tempat lain tanpa harus merasa menghindar, ya, dari konselor kalau misalnya dia dalam situasi sangat tertekan dan malu-malu, ya. Nah, setelah conditioning juga positioning, ya. Jadi jarak antara konselor dan konsel itu harus diatur supaya jangan terlalu dekat, ya, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Ya, kecondongan badan perlu. Tadi itu yang dalam praktek itu sesekali kan ke belakang itu sangat tidak disarankan, ya. Lalu ada kontak mata. Ya, jadi kontak mata itu berkaitan dengan bagaimana kita memandang konseli. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh sebaiknya, ya. Setelah itu memang ada structuring. Ya, jadi sebelum kita bicara lebih jauh, sebagaimana biasanya konseling itu harus menyampaikan apa sih yang bisa kita bantu, ya. Seharusnya bagaimana peran konselor, bagaimana konseli, ya, termasuk juga kode etik dan kesepakatan waktu. Itu biasanya bagian-bagian yang harus yang harus sudah dibicarakan dan dipastikan di awal-awal di proses attending, ya. Nah, kalau attending bekerja dengan baik, maka kita akan melihat misalnya respon konseli involved, ya. Jadi involved terhadap proses. Jadi konseli akan menunjukkan keterlibatan penuh. Nah, itu ditandai dengan secara fisik sudah menunjukkan perhatian terhadap topik pembicaraan. Jadi itu terlihat dari wajah, ekspresi konseli sendiri, ya, untuk menunjukkan keberminatan terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Lalu secara emosional itu sudah menunjukkan kekeraban. Jadi sudah mau ngomong, sudah mau bicara, ya, sudah percaya pada konselor, ya, terlihat misalnya juga sudah mulai menunjukkan keterbukaan. Nah, itu adalah petunjuk emosional. Ya, sudah terlihat juga nervous, ya. Kalau masih nervous itu berarti belum involved, ya. Lalu kemudian secara intelektual itu sudah siap. Jadi ketika kita tanya gimana, kita boleh bicara lebih lanjut. Oh iya, Pak, siap. Ya, kalau sudah seperti itu artinya secara intelektual sudah oke. Atau sudah ada bicara, lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya betul-betul butuh bantuan Bapak. Itu berarti secara intelektual sudah siap menerima input-input baru dalam mengelola masalah yang sedang dihadapi. Nah, mari kita lihat
dari sisi konselornya ya, karena involvement itu adalah dari sisi konseling. Itu adalah hal yang kita harapkan terjadi di awal proses konseling ya. Karena kalau konseling belum involved secara fisik, secara emosional, secara intelektual, ya kita jangan buru-buru masuk kepada proses konseling karena itu akan macet saja ya. Kita tidak bisa berharap banyak ketika konseling masih merasa dirinya ada jarak ya dengan konselor, ada jarak dengan pembicaraan permasalahan. Ya, ada beberapa keterampilan yang terkait dengan membangun attending dalam rangka membangun hubungan baik ya eh, kepada konseling. Ya, ini ada beberapa aspek keterampilannya yang penting untuk kita pahami. Saya kira teman-teman itu sebetulnya juga sudah tahu betul ya di kuliah praktek konseling, mikro konseling atau konseling individual biasanya ini sudah dilatihkan ya. Tapi kita bicarakan kembali untuk diingat-ingat ya. Ya, pertama terkait dengan penampilan badannya. Jadi penampilan badannya itu juga menjadi titik kunci ya. Ya, dalam video contoh tadi itu penampilan badannya konselor itu cenderung agak bermasalah. Nanti akan kita lihat apakah dia memenuhi penampilan badannya yang disarankan. Pertama, duduk dengan badan menghadap ke arah konseling. Nah, itu yang disarankan. Ya. Jangan balik kiri kanan. Lalu posisi tangan di atas pangkuan. Itu yang nah, jadi kalau ini pangkuan, ya walaupun tidak kaku terus menerus ya, secara tidak kaku sesekali bergerak tangan mengikuti pembicaraan, ya itu sesuatu yang disarankan. Ya, tapi jangan pegang-pegang sesuatu ya. Nah, kemudian gerakan tangan sesuai mengikuti komunikasi verbal. Ya. Ya, tentu saja jangan sampai gerakan tangan ke kiri kita ingin bicara ke kanan tapi ke kiri tangannya ya. Lalu kemudian ekspresi wajah yang responsif, ya, misalnya tersenyum spontan, angguk kepala jika diperlukan, ya. Bisa juga mengerutkan degim di saat kita misalnya merasa ingin tahu lebih jauh, agak ingin paham lebih jauh, tanda kita belum paham misalnya mengerutkan kening. Itu kan sesuatu yang biasa ya, sebagai tanda bahwa bahwa kita berada bersama konseling. Ya, duduk dengan kepala tegak dan dengan badan yang agak condong ke arah konseling. Ya, itu yang memang sangat disarankan supaya konseling itu merasa sedang diperhatikan sepenuhnya, sedang diterima sepenuhnya, dan konselornya di depannya itu betul-betul dari sisi penampilan badannya itu serius. Ya, nah kita menghindari ini yang tidak baik. Ya, ini banyak yang dilakukan tadi oleh pemeran dalam video itu. Ya, badan kepala tidak menghadap ke arah konseling, ya hanya menghadap ke laptop saja. Sesekali ke konseling dan lebih banyak ke laptop. Ya, nah, itu sangat tidak disarankan. Kemudian kepala selalu menunduk atau duduk terpaku dalam posisi yang kaku. Kalau ini tadi bukan kaku tapi terlalu banyak gerak ya. Ya, ekspresi wajah gelisah dan tidak tenang. Ya, terlihat seperti tadi yang saya konselornya itu betul-betul bisa mempraktekkan dengan baik. Contoh yang kurang baik ya. Mempermainkan tangan atau benda tertentu yang dipegang atau menggigit kuku. Itu ada beberapa. Kalau yang tadi apa ya? Yang banyak ditunjukkan ya karena ada video di depannya itu lebih banyak menghadap ya karena ini kan praktek ya. Ya, itu mungkin membaca skenario yang ada di sana. Tapi dalam konseling sebenarnya hal-hal seperti itu tidak bisa. Ya kalau perlu memang ditutup laptopnya kalau itu sangat mengganggu perhatian kita, ditutup dulu. Ya, nanti akan kita buka lagi pada saat konseling sudah tidak ada. Ya. Nah, tidak memperlihatkan gerakan isyarat yang menyertai komunikasi verbal. Nah, itu antara lain beberapa penampilan badannya. Kalau tadi itu dari sisi penampilan badannya, saya kira si pemeran konselor tadi seperti inilah yang dilakukan. Ya. Nah, kita berharap dalam praktik sebenarnya di sekolah itu tidak dilakukan dengan cara-cara seperti tadi. Mata tampak kaku tegang tanpa senyum. Ya tadi ya nggak senyum juga ya, tegang. Tapi seperti nggak nyambung. Konselingnya sendiri sudah duduk dengan baik, tapi konselornya yang gelisah ya. Ya mungkin nggak hafal sih itu apa itu skenario nya ya. Ya senyum dibuat-buat, tidak spontan juga dihindari. Ya atau dilakukan di saat yang tidak tepat.
ya kita perlu tersenyum di saat tepat, ya, dan tidak di saat yang tidak tepat. Ya. Nah, kemudian kontak mata. Ya, kontak mata itu menjadi bagian penting untuk berkomunikasi dengan konseli. Bahkan kadang-kadang mata itu bisa bicara lebih banyak daripada apa yang bisa dikatakan oleh mulut, ya. Ya, dan kontak mata itu sebetulnya juga supaya ada interaksi dari hati ke hati, ya, antara konselor dan konseli. Ya, ada beberapa kriteria untuk kontak mata yang diharapkan bisa kita lakukan. Ya, tentu pandangan mata diarahkan langsung ke konseli. Jangan seperti tadi, pandangannya tidak ke konseli. Ya, sebagian besar bukan ke konseli. Ya. Lalu kemudian kontak pandangan dengan gerakan mata spontan. Ya, jadi gerakan mata spontan itu maksudnya ya kadang-kadang apalagi membesar pupilnya, ya kadang-kadang berkenyit, ya, itu namanya irama-irama yang ikut, ya. Nah, yang menunjukkan kontak mata yang baik kan itu untuk menanyakan keingintahuan, biasanya juga pupil mata sedikit agak melebar, ya, dan seolah-olah kita ingin tahu, tapi jangan terlalu tajam, ya, karena terlalu tajam itu bisa juga dimaknai dan diterima dirasakan oleh konseli sebagai serangan pada pribadinya. Ya. Berbinar dan mata agak terbuka, ya itu tadi, ya, jadi perlu agak berbinar dan terbuka. Sebenarnya ini muncul dari jiwa kita yang memang memiliki keinginan kuat untuk membantu. Ya, jadi kalau jiwa kita sudah setting untuk betul-betul ingin peduli, perhatikan pada konseli, peduli pada masalahnya, biasanya juga dengan sendirinya itu mata berbinar dan pupil mata agak terbuka, ya. Jadi perhatikan saja Anda kalau di TV, ya, pewawancara itu kelihatan betul menguasai itu kontak mata yang baik. Nah, kemudian ini yang kita perlu hindari, ya, memandang ke arah lain saat bicara. Sangat tidak disarankan, karena itu bisa mengkomunikasikan kepada konseli bahwa kita sedang tidak peduli pada dia. Konselinya bisa merasakan itu sebagai penolakan, ya. Ya, jangan selalu lihat HP, lihat apapun, ya. Apalagi lihat jam, nanti konselor merasa ini kok saya mau diusir nih oleh konselor saya, ya. Lalu menghindari memandang konseli. Ya, ini juga perlu dihindari. Ya, mungkin ada beberapa masalah misalnya dengan teman-teman yang punya keyakinan-keyakinan tertentu berkaitan dengan lawan jenis, ya. Memandang, tapi dalam konteks konseling kita harus memandang itu sebagai situasi profesional. Ya, sama misalnya dokter laki-laki yang membantu kelahiran ibu-ibu, ya itu adalah situasi-situasi profesional, bukan situasi yang harus berlaku dalam konteks-konteks. Tapi kalau itu memang jadi masalahnya, hindari saja melakukan konseling dengan lawan jenis, karena itu bisa bermasalah ketika konselornya memandang lain hanya gara-gara tidak mau bertatap mata dengan konselingnya. Ya. Kemudian pandang kosong dan kaku. Ya, itu mungkin karena pikiran mengawalnya itu bisa saja akan terekspresi melalui pandangan kosong seorang konselor, ya. Pandangan terlalu tajam, melolot. Ini yang saya katakan tadi, pandangan terlalu tajam dan melotot itu bisa dimaknai, dirasakan oleh konselor sebagai serangan, konfrontasi pada dirinya. Dan konselor yang inferior, ya, apalagi dalam situasi memiliki problem yang tak tertangani, itu biasanya juga malah menjadi sebab konselor tidak mau bicara, ya. Nah, itu beberapa, ya, dari sisi kontak mata. Kemudian dari sisi suara, ini juga suara penting sekali, ya. Nada suara yang hangat dan lembut itu sangat diperlukan, ya. Ya, tidak harus kita memaksa-maksa kebesaran suaranya, kekecilan kalau memang besar, tapi hangat dan lembut itu sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan intonasi besar, ya. Jadi volume suara besar, kan ada memang orang yang suaranya seperti itu, ya, tapi itu kan bisa dihangatkan, ya. Kemudian kecepatan suara sedang dan diatur sesuai si pembicaraan. Jadi jangan terlalu terburu-buru bicara, jangan juga terlalu lambat, ya.
Kalau bisa ada irama-irama ya yang menyertai pembicaraan ya. Lalu intonasi suara tepat ya sesuai materi. Ada kalanya menurun, ada kalanya naik. Ya. Ini bisa dilatih. Nah, ini bisa dilatih. Ya. Nah, biasanya memang ada masalah dengan dalam praktek-praktek konseling karena kita sendiri stres, ya, nervous, maka yang keluar itu suara yang tidak terkelola, ya. Tentu dalam situasi konseling sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh nervous. Dan kalau kita dalam situasi nervous, tidak dalam keadaan siap, itu harus dikatakan pada konseling. Misalnya baru habis olahraga masih tersengal-sengal, ya usahakan jangan langsung menerima konsli ya. Boleh sampaikan ya maaf ya nak, ini saya baru tadi lari-lari masih tersengal-sengal ya. Jadi kalau suara saya agak-agak seperti ini ya mohon dipahami. Nah itu perlu disampaikan ke konsli supaya dia paham apa yang terjadi pada konselor dengan situasi-situasi seperti itu. Ya jangan sampai dirasakan sebagai sebagai penolakan ya dan seterusnya ya. Nah kemudian yang tidak baik ini yang penting nada suara yang monoton ya. Ya ini perlu dilatih saja supaya tidak monoton bicara kita ya. Cara bicara terlalu cepat atau sebelum terlalu petang itu dihindari. Apa yang aku bilang tadi blablabla itu juga jangan usahakan sampai begitu sampai konsili tidak paham ya. Apa sih yang konselor saya ngomong ini kok terlalu cepat sekali bicaranya. Nah kemudian intonasi suara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, jangan sampai juga berteriak ya, atau malah tidak kedengaran. Ya. Nah, itu memang perlu diatur semua ya. Ya gaya bicara ceplas Allah tidak teratur berbelit-belit. Ya ini semua adalah bagian dari pengelolaan suara yang sangat penting ya. Jadi harus kita hindari yang seperti ini dan mengoptimalkan tadi yang kriteria-kriteria yang baik. Nah, berikut juga cara mendengar ya. Jadi konseling itu mengharuskan konselor itu banyak mendengar, banyak menggunakan telinganya. Ya, bahkan sebetulnya kalau mau kita bagi ya proporsi waktu bicara konselor dengan konseli, ya ada yang bilang itu konselingnya bicara 70%, konselor 30% saja. Yang lain dipakai merespon, mendengar dan memberi respon. Karena respon konselor itu hanya ketika misalnya memberikan refleksi, memberikan parafrase. Ya, refleksi itu menyatakan isi perasaan yang ada di pembicaraan konseli, parafrase menyampaikan kembali apa yang konseli sudah bicarakan. Ya, kadang-kadang konfrontasi dan bukan menjelaskan sesuatu. Yang menjelaskan sesuatu konseli. Ya, konselor hanya bertanya. Lalu konselor yang mendengar, konseli yang bicara panjang lebar tentang masalahnya, yang paling kita ada dorongan minimal ya, lalu bicara lebih lanjut, apalagi, nah itu ya. Jadi kalau kadang-kadang kita hanya mengatakan, ya, nah itu untuk mendorong konseli bicara terus. Tapi ketika konseli bicara, kita perlu menunjukkan cara mendengar yang tepat, ya. Nah, ada beberapa kriteria yang baik ya. Pertama, menunjukkan perhatian penuh pada isi pembicaraan konseli. Jadi konseli bicara betul-betul kita fokus ya. Kalau tadi pupil mata kita bisa kita lebarkan sedikit, itu menunjukkan sekali bahwa kita peduli ya, pada konseli. Tidak ada perhatian lain, hanya ke konseli saja kita mendengarkan. Ya, kalaupun ada tiba-tiba ada gangguan, harus dikatakan pada konseli, maaf saya mau bicara dulu Pak ini. Ya, atau tiba-tiba telepon kita bunyi dan kita melihat bahwa ada orang yang masuk di HP itu adalah orang yang penting kita bicara. Ya kita minta izin pada konseli, maaf saya terima dulu telepon ini, saya mau bicara sebentar. Gitu ya, jangan langsung halo bagaimana Pak, konselinya dibiarkan bicara sendiri juga. Lalu mendengar semua apa yang disampaikan konseli, jangan sepotong-sepotong. Ya, kalau pemeran dalam video tadi jelas sekali bahwa dia lebih banyak melihat ke konseli dan membiarkan konselinya bicara, ya.
banyak melihat ke laptop, membiarkan konselirnya bicara, dan itu pasti tidak mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh konselor. Ya, kenapa? Karena konselor akan bicara menurut apa yang dipikirkan kata-kata, boleh jadi tidak berstruktur kalimatnya, tapi dia menyampaikan satu pesan kunci. Nah, kalau kita tidak mendengar semua apa yang dibicarakannya, kita bisa tidak menangkap substansi dari apa yang dibicarakan oleh konselor. Ya. Nah, menyimak secara utuh pesan yang disampaikan, bukan hanya kata-kata, tapi juga perasaan, perilaku yang ada di dalamnya. Ya, termasuk juga harus melihat ekspresi-ekspresi ya yang disampaikan ketika konsili bicara, kita melihat bagaimana dia menyampaikan itu, karena cara dia menyampaikan apa ya pesan tertentu itu juga bisa mengindikasikan suatu makna-makna yang berbeda ya dengan itu. Oleh sebab itu kita perlu menyimak kata-kata, sampaikan kata-kata, kemudian kandungan perasaan di balik kata-katanya itu, ya, dan kemudian kira-kira kecenderungan-kecenderungan perilaku apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan di balik kata-katanya. Nah, ini yang paling apa yang paling penting kita latihkan dalam proses menjadi konselor ya, menjadi pendengar yang baik ya. Karena kalau kita sudah bisa mendengar dengan baik, itu dengan sendirinya juga menunjukkan empati kita terhadap konseling. Jadi kita tidak hanya mengatakan saya empati pada Anda, tapi ditunjukkan dengan cara seperti ini. Nah, ini menggunakan rasa minimal. Ya, lalu ya, itu tuh mendorong konseling bicara. Jangan bertanya terus. Ya, konseling bicara, kemudian biarkan dia bicara terus, dan kemudian kita lacak, kita paling-paling verifikasi. Sebentar-sebentar tadi kamu bilang seperti ini, bisa jelaskan lebih jauh. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan yang diperlukan. Tapi kita ini sekarang baru bicara tentang attending ya. Nanti kita akan bicarakan lagi beberapa keterampilan-keterampilan yang seperti tadi, bagaimana melakukannya. Tapi dorongan minimalnya penting. Ya, jangan terpaku mendengar tidak ada kata-kata. Ya, ya bayangkan kalau kita nelpon orangnya, di sana itu hanya mendengar dengan baik, tapi kita ragu apa dia mendengar apa tidak ya. Ya makanya kita biasa halo halo halo. Nah, makanya kalau Anda menerima telepon supaya lawan bicara Anda itu tahu bahwa Anda mendengar saja ya kata oh ya 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 lalu bagaimana. Nah, dalam pertemuan langsung pun hal-hal seperti ini penting dilakukan. Ya. Jangan melotos saja mendengar, nanti kemudian setelah mendengar baru ya sudah. Ya, ini kan gampang sekali tapi pengaruhnya besar. Ya, lalu oh ya, oh begitu. Nah, itu adalah contoh yang sangat minimal yang diperlukan. Nah, kemudian menunjukkan minat mendengar melalui penampilan badannya, kontak mata, pengulang suara. Jadi yang tadi itu ya, cara dengan condong ke depan itu menunjukkan bahwa kita ingin mendengarkan dengan sorot mata tertentu, itu menunjukkan keingitahuan kita yang sangat besar ya. Nah, kemudian ini yang perlu kita hindari. Ya. Perhatian terbagi dalam melakukan kita saat mendengarkan konsili. Ini yang sangat banyak dipraktekkan tadi oleh pemeran konselor dalam video tadi ya. Membuat penilaian dan tanggal sebelum mendengar semua yang disampaikan konsili. Jadi dengarkan dulu itu baru kita membuat resume ya dari apa yang saya dengarkan tadi, tampaknya Anda begini ya. Itu nanti kita bahas pada keterampilan-keterampilan praprase ya. Tapi kita bisa mempraprase kalau kita mendengar secara utuh ya dan tidak buru-buru membuat penilaian. Lalu memotong pembicaraan saat konselor bicara itu hindari. Biarkan dulu konselor bicara, kalau misalnya ada hal yang sangat penting, catat saja ya, kemudian biarkan konselor bicara. Setelah itu sebelum kita bicara lebih jauh tentang itu, saya ingin mengecek kembali tadi Anda bilang begini. Ya, jangan langsung masih mau bicara, tunggu dulu. Ya, jangan dipotong, jangan diinterupsi ya, tidak boleh diinterupsi pembicaraan karena bisa konselor kaget ya. Ya karena ketika konselor bicara itu kan sebetulnya pikirannya sedang jalan. Nah kalau kita interupsi boleh jadi kaget lalu lupa tadi mau ngomong apa ya. Makanya dibiarkan bicara dulu secara penuh ya. Atau melompat
ke satu topik ke topik lain tanpa sistematika yang jelas. Ini kaitannya dengan bertanya ya. Jadi mendengarkan satu lalu tanya lagi ya satu. Ya, saya melihat apa video-video yang dibuat mahasiswa banyak sekali contoh-contoh begini. Hanya terlalu panjang kalau kita tunjukkan semua. Intinya adalah dalam proses kita mendengar dan juga bertanya tentu kita tidak melompat-melompat. Termasuk juga jangan mendengar sepotong-sepotong ya dari sebagian dalam keseluruhan yang didengarkan misalnya konseli bicara tentang 5 hal dan kita hanya mendengarkan 4 atau 3, nah, itu sesuatu yang harus dihindari. Itulah sebabnya memang ada keterampilan lain yang harus mengikuti mendengar itu adalah ada namanya responsif tadi ya. Di sana ada beberapa keterampilan-keterampilan spesifik yang penting kita miliki supaya proses counseling itu bekerja dan berjalan secara terus menerus ya. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan berkaitan keterampilan attending. Nah, keterampilan attending itu menjadi basis penting untuk membangun hubungan baik dengan konseli. Ya, tentu terutama konseli-konseli yang betul-betul kita belum memiliki hubungan baik, ya baru datang ke ruangan kita atau kita biasa berjumpa, biasa bersapa setiap hari tapi hanya hoi halo gimana kabarmu. Dalam proses konseling hubungan-hubungan seperti ini tidak memadai, dia perlu menjadi sangat akrab, jadi menjadikan konseli teman sebagai teman dan konseli merasa dia diperlakukan sebagai sahabat baik ya, dan itulah yang dimaksud hubungan baik. Itu adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk sampai kepada tadi tahap-tahap berikutnya mengeksplorasi masalah dan membantu konseling mempribadikan masalah, karena nanti di dalam proses-proses pembicaraan lebih lanjut kadang-kadang kita masuk kepada kawasan-kawasan membicarakan hal yang sangat pribadi, kadang-kadang sampai kepada mengerti apa yang dilakukan oleh konseli ya, dan itu semua membutuhkan keadaan jiwa yang stabil. Nah biasanya kalau hubungan konseli dengan konselor baik, maka apapun yang terjadi dalam proses konseling itu mereka siap terima sebagai satu sebagai satu keadaan yang memang harus dia lewati. Seperti itu saya kira teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.